Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Berharap semua baik ya, tidak ada kekurangan apapun ya, sehat walafiat. Nah, sebelum Pak mulai pembelajaran hari ini ya, kita berdoa dulu sebentar dan mudah-mudahan apa aktivitas belajar kita hari ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Silakan kelas, pimpin doanya sebentar. Nak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Nah, untuk absensi, bagaimana ada temannya yang tidak hadir ke kelas, bagaimana? Nihil, Pak. Iya, nihil ya, bagus. Artinya kelas ini sudah nihil, tidak ada yang tidak hadir untuk hari ini. Ya. Nah, minggu yang lalu sudah kita membahas tentang seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Mungkin kalian masih ingat ya. Hari ini kita akan berkarya seni rupa 2 dimensi, ya, khususnya karya poster. Pernah lihat karya seni poster sebelumnya? Nah, coba mau tanya dulu, kira-kira poster itu apa pengertiannya? Mungkin ada yang tahu, silakan angkat tangannya boleh? Ya, silakan. Poster itu adalah karya seni, salah satu karya seni 2 dimensi yang berisi gambar ataupun himbauan yang bersifat mengajak. Ya, jadi ada himbauan, gitu ya. Jadi ada pesan yang ini disampaikan lewat karya poster itu. Nah, kemudian selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya ingin tahu jenis-jenis poster yang kalian ketahui. Apa saja, Nak? Silakan. Ada yang tahu tangannya? Iya, Pak. Silakan. Kalau jenis-jenis poster yang saya tahu, kalau berdasarkan isinya ya, Pak, Ya. ada poster layanan masyarakat, Ya. poster niaga untuk jualan atau iklan itu, Pak, terus ada poster pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kalau berdasarkan media yang digunakan, ada poster manual sama ada poster digital. Iya, pas sekali ya. Jadi secara jenis ataupun temanya itu beragam sekali ya. Yang sudah disampaikan teman kalian, jadi ada yang jenisnya tentang pendidikan, penerangan, ya. Jadi dari media ada yang secara manual, ada juga secara digital. Ya. Nah, Pak berharap nanti untuk pembelajaran kali ini ya, kalian tetap semangat. Kenapa demikian? Kalau kalian sudah semangat yang untuk pelajaran ini, kalian akan mendapatkan manfaat yang banyak, ya, terutama berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Ya. Nah, untuk materi pokok pelajaran hari ini, ya, kita akan berkarya seni rupa 2 dimensi dengan mengerjakan tugas dan poster. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, ya, kalian bisa menerapkan teknik cat air itu dalam mengerjakan gambar poster, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat karya poster sesuai dengan ide ataupun gagasan yang kalian miliki dengan menggunakan teknik cat air. Mungkin teknik cat air saya tidak perlu Pak jelaskan karena beberapa minggu yang lalu sebelumnya itu sudah Pak berikan, ya, Pak jelaskan. Pak kira kalian tentu masih ingat semua tentang teknik cat air. Ya, sampai di sana dulu ada pertanyaan, Nak? Jelas ya? Ya. Selanjutnya Pak akan tampilkan video ya. Silakan nanti anak amati apa yang ada dalam video ini. Silakan gali informasi lebih banyak dari tampilan video ini. Jadi tentang bagaimana teknik membuat poster ya dan seterusnya.
Ya, bagaimana? Sudah mendapat bayangan ya? Jadi setelah tampilnya video, udah ya? Sudah. Ya. Nah, untuk selanjutnya, ya ini ada berupa gambar ya. Di yang sebelah kiri itu ada poster yang sifatnya manual, yang di sebelah kanan itu poster yang bersifat digital. Penjelasan sedikit. Nah, yang sebelah kiri yaitu sifatnya manual, artinya karya poster itu dibuat dengan keterampilan tangan langsung, ya, langsung diikat, ya, proses warna sampai selesai, ya. Nah, kemudian ada digital. Poster digital itu ada bantuan apa? Kira-kira ada komputerisasi, ya, menggunakan komputer atau laptop. Jadi ada medianya agak berbeda. Nah, kemudian dari kedua poster ini ada persamaan perbedaan. Nah, persamaannya sama-sama kalian membuat itu harus punya ide, gagasan, kreativitas, ya, baik manual ataupun digital. Perbedaannya, jadi perbedaannya yang Pak sampaikan di awal. Jadi yang satu menggunakan tangan, keterampilan tangan dalam proses penciptaannya. Kemudian yang digital itu ada bantuan komputerisasi. Ya. Jelas kan? Jelas. Ya. Mungkin Pak ingin bertanya sini mungkin jenis poster apa yang mungkin kalian akan buat? Ya, Nak. Pak, saya mau membuat poster penerangan yaitu tentang bahaya narkoba. Ya, boleh, Nak. Selanjutnya, kira-kira material apa yang akan kalian gunakan? Mungkin ada yang punya Saya, Pak. silakan. Pak, saya akan menggunakan media cat air di atas kertas. Ya, boleh ya, di cat air di atas media kertas. Nah, untuk mempertegas tadi ya tampilan video dan gambar, Pak akan jelaskan sekali lagi ya, kalau disimak dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kurang kalian paham, silakan boleh bertanya. Nah, Pak awali dari ya, yang kalau yang lihat di layar ya, Nak. Ya, poster merupakan karya seni rupa 8 yang menampilkan komposisi huruf dan gambar untuk menyampaikan pesan tertentu. Ciri utama poster memiliki sifat yang menarik secara visual, sehingga desain poster dibuat dengan warna-warna cerah atau warna kontras sehingga menarik perhatian. Kata-kata yang terdapat dalam poster perlu ditulis dengan cara singkat dan jelas. Maksudnya seperti apa? Ini lah. Nah, poster itu mengandung dua hal. Ada kalimat dan ada gambar. Nah, antara kedua ini saling terkait, ya. Jadi tidak boleh nanti kalian membuat poster hanya menampilkan gambar saja atau sebaliknya hanya tulisan saja. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi idealnya ada dua hal tersebut, ada tulisan, ada gambar. Nah, komposisinya bagaimana? Silakan kalian nanti boleh mengatur, misalnya 50% itu gambar, sisanya tulisan atau teks ataupun kalimat. Ya. Nah, kemudian secara visual harus menarik. Nah, bagaimana caranya menarik? Ya, caranya mungkin salah satu bisa unsur warna itu diperhatikan. Ya, di mana harus menampilkan warna kontras atau yang sebaliknya. Ya. Kemudian selanjutnya ketentuan dalam membuat poster ada beberapa poin. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Nah, penentuan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan dan tujuan dibuatnya poster. Misalnya tema tentang bahaya narkoba. Kemudian dari sana dibuat bentuk visualisasi dan teks untuk memperkuat isi pesan yang disampaikan. Nah ini ya, jadi tema. Nanti lebih sebentar mungkin kita akan sepakati temanya apa. Ya, jadi kita akan berangkat dari tema dulu. Setelah itu baru kita proses. Kemudian teknik dan prosedur membuat gambar poster di atas kertas. Yang pertama, sudah siapkan kertas untuk membuat rancangan poster ya. Sudah siap ya semua? Ya. Kedua, membuat sketsa dengan pensil sesuai dengan tema. Nanti sebentar kita sepakati dulu temanya seperti apa. Kemudian ketiga, melakukan proses warna sesuai dengan tekniknya dengan alat yang tersedia.
tebakan cat air yang kita seperti tadi. Kemudian yang keempat, penyelesaian akhir seperti merapikan dan lain-lain. Artinya tugas kalian itu bisa selesai sampai proses ya. Sebelum kita praktek menggambar ya, kita sepakati dulu ya tema apa yang akan kita ambil dalam praktek menggambar poster. Mungkin di sini ada yang punya ide, silakan karena Saya Pak. Saya punya ide gimana kalau tema posternya ini tentang bahaya narkoba. ya. Bagus. Mungkin alasannya kenapa nak kamu mengambil tema seperti itu kan? Alasan saya memilih poster bertema bahaya narkoba yang pertama yaitu supaya tahu bahaya narkoba seperti apa. Yang kedua dapat terhindar dari bahaya narkoba. Ya, bagus ya alasannya. Mungkin yang lain ada yang punya ide yang lain nak, silakan. Pak, Silakan nak. saya juga setuju dengan pendapatnya tentang bahaya narkoba. Ya. Jadi dua orang ya sudah menyampaikan temanya sama tentang bahaya narkoba. Ya. Berarti yang lain bagaimana? Setuju ya semua? Setuju. Baik ya. Jadi kalian sudah setuju. Kita akan menggambar itu gambar poster dengan tema bahaya narkoba. Mungkin Pak jelaskan sekali lagi, mungkin pesan yang disampaikan di sini adalah kalian memang harus tahu ya bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan jangan sekali-sekali untuk mencobanya ya, karena akan membahayakan atau merugikan masa depan ya. Jelas nak? Jelas. Untuk langkah selanjutnya ya, kalian mengerjakan tugas ini ya, gambar ini ada jadwalnya ya. Nah, jadwalnya seperti ini kita jadwalkan, maksudnya kalian kerjakan untuk hari ini dari sketsa, proses warna, nanti sampai tahap akhir. Jadi tugas kalian selesai ya untuk hari ini. Nah, kemudian teknisnya nanti kalian bisa lakukan seperti ini. Kalian bawa apa semua nak? Memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Caranya begini, kalian boleh mencari contoh di internet sesuai dengan tema yang sudah kita sepakati tadi. Ya. Sebelum kita proses gambar ya, Pak akan bagikan LKPD dulu. Di LKPD ini nanti ada petunjuk ya, silakan kalian baca lebih teliti ya petunjuk yang ada di LKPD. Pak bagikan dulu nak. Sudah semua ya dapat nak? Sudah. I was born feeding the dust. I built my reputation, fought for recognition. I was raised an underdog, would take any evasion and without hesitation. I was born feeding the dust. I built my reputation, fought for recognition. I was raised an underdog, would take any evasion and without hesitation. I was born feeding the dust. I built my reputation, fought for recognition. I was raised an underdog, would take any evasion and without hesitation. Baik Pak, perhatikan kayaknya sudah semua ya selesai sketsanya. Nanti selanjutnya silakan kalian proses warnanya menggunakan teknik cat air ya. Silakan.
kira kayaknya tugas kalian sudah selesai juga ya semua ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin tugas yang kalian sudah buat kalian presentasikan di depan kelas ya. Mungkin ada yang siap mempresentasikan di depan kelas. Berikut hasil poster yang saya buat, yang dimana bertemakan bahaya narkoba. Yang saya buat sini terdapat tulisan jauhi dirimu dari narkoba, dan di bawahnya terdapat gambar jenis-jenis narkoba, dan saya mewarnainya dengan jenis-jenis berbagai macam warna yang mungkin terlihat ramai. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya. Sebenarnya sudah selesai ya presentasi singkatnya. Mungkin ada yang bertanya atau menyampaikan saran ataupun yang lainnya, silakan. Ketenangannya nah. Ya, silakan. Saya mau bertanya, saya juga mau kasih saran, tapi saya mau apresiasi karena walaupun ramai banget warnanya, tapi bisa kepadu-padan, jadi bagus banget. Ya, intinya sudah. Setelah kalian selesaikan tadi ya kerjaannya, gambar poster ya, sudah presentasi juga ada beberapa teman kalian cepat. Dan selanjutnya Pak akan nilai tugas kalian satu persatu ya di bawah depan. Silakan sudah selesai nilai, silakan kembali. Oke. Sekarang ayo depan. Ya. Sudah semua nak? Sudah. Nah, Pak evaluasi sedikit ya tentang karya yang sudah kalian buat ya. Tanya Pak, pertama itu apresiasi karena kalian sudah bisa paham ya sampai membuat karya seni poster ini. Tapi ada beberapa yang berupa garis bawah. Nah, yang pertama mungkin dari menerapkan sketch ya, komposisi diatur yang adalah gambar dan tulisan. Yang mana menjadi penekanan ditekankan, terutama dalam kalimat. Jadi sudah jelas, mudah dipahami. Kemudian yang kedua dari segi gambar, ya dari segi gambar itu diperhatikan supaya nanti tidak selalu ke kiri, ke kanan, ya itu diperhatikan dan sebagainya. Nah kemudian dari teknik pewarnaan, ya teknik cat air itu adalah transparan, itu diperhatikan dan sebagainya. Tapi secara umum, secara keseluruhan, Pak anggap kalian sudah mampu dan paham tentang apa itu menggambar poster dengan teknik cat air. Ya, jadi kita beri aplaus untuk semua ya. Nah, setelah kita lalui pelajaran ini, kira-kira bagaimana? Ada manfaat nggak kira-kira bagi kalian semua? Ada manfaat di awal Pak sampaikan. Kalau kalian sudah ya serius, ya ikut mengikuti pelajaran ini pasti ada manfaat itu berkaitan dengan karya seni dua dimensi, yaitu membuat gambar. Ya, nah ini Pak ada lembar refleksi. Ya, silakan nanti Pak bagikan ya. Kalian boleh isi tentang saja. Nah, ini hasilnya Pak akan minta di akhir pelajaran ya. Pak bagikan. Semua sudah dapat kan? Sudah ya, kalau kalian lihat nanti di akhir pelajaran Pak minta itu. Nah sebelum Pak akhir pelajarannya, mungkin ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya silakan. untuk minggu depan menjelaskan materi tentang apa ya, Pak? Oh iya, baik. Nah materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu kita akan membahas tentang seni rupa 3 dimensi, yaitu tentang berkarya seni rupa 3 dimensi. Hari ini, nah sebelum kita akhiri pelajarannya, kembali kita berdoa sebentar ya, karena proses belajar kita dari awal
ya sampai saat ini sudah lewat dengan ya Bapak sangat apresiasi. Ketua kelas, silakan pimpin doanya sebentar. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran seni budaya, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pagi hari ini ya, kita akhiri dengan Paramosanti. Pada asana Paramosanti. Om Santi 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 Om.